Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh nyambung jamaah taklim di Masjid Al-Falah yang semuanya dimuliakan Allah, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya, walaupun tidak saya sebut satu persatu. Insyaallah mudah-mudahan semua ini orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli surga insyaallah ya. Alhamdulillah kembali kita semua Allah mudahkan di pagi yang penuh berkah ini melanjutkan kajian kita setelah kita bersama-sama mengawali hari kita dengan salat subuh berjamaah. Ini satu prestasi amal yang luar biasa ya, khususnya jamaah subuh. Jadi ketika kita di pagi hari Allah mudahkan untuk mengawali hari kita dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita lakukan di masjid, maka insyaallah untuk kelanjutannya insyaallah ya Allah jaga pada siang hari ini terus sampai besoknya Allah berikan istiqomah kita di dalam kebaikan. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan kelak Allah berikan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian sebelumnya kita telah membahas tentang Baiat Aqobah 2 ya, yang merupakan cikal bakal atau penguat terjadinya peristiwa hijrah. Karena di dalam Baiat Aqobah kedua ini datang kurang lebih 73 orang dari Yasrib, dari Madinah, baik ada sebagian dari suku Aus, ada sebagian lagi dari suku Khazraj, dua suku Arab yang saling terus selama ini berperang, tapi mereka sudah mengikuti Nabi. Sehingga mereka datang dari Khazraj, dari Madinah ke Mekah untuk berbaiat. Itu mengikrarkan sumpah setianya, taat kepada Allah dan Rasulnya, siap untuk berjihad, ya kan? Siap untuk berinfak, siap untuk beramar ma'ruf nahi munkar, dan yang tidak kalah penting siap untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan semua pengikutnya bila mereka berhijrah. Sementara di Mekah saat itu kondisinya semakin parah ya. Kebencian, berbagai macam penindasan ya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy ya, yang sangat benci kepada Nabi Muhammad dan juga pengikutnya sudah semakin keras ya. Kita baca kisah bagaimana ketika Bilal disiksa, ketika Ammar disiksa dan keluarganya, ketika Khobab disiksa. Banyak sekali kisah-kisah para pengikut Nabi Muhammad SAW dari kalangan hamba saya yang begitu disakiti oleh tokoh-tokoh ini kan. Kemudian sebelumnya kita sudah mengikuti bagaimana sampai Nabi Muhammad mengizinkan sebagian pengikutnya, para sahabat, untuk berhijrah. Hijrahnya ke Ethiopia sampai 2 kali. Ini menunjukkan bahwa begitulah orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy itu begitu membenci kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Lalu kondisinya semakin parah lagi ketika Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh pamannya, ditinggal wafat oleh Abu Thalib. Kalau dulu orang mau bantai Nabi, mau menyiksa Nabi itu masih ada segan-segannya ya, karena ada yang melindungi ya kan.
Sama dengan kita kalau di masyarakat nih kita punya tokoh yang kita segani, penjabat atau siapa. Orang yang nggak akan gampang-gampang itu memperlakukan kita semena-mena. Tapi begitu tokoh yang kita jadikan tameng, ya, jadikan pelindung itu mamanya turun jabatan atau apa, udah kita selesai. Maka Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ketika dulu masih ada pamannya, orang-orang mau memusuhi itu masih ada segan-segannya. Begitu pamannya sudah wafat atau meninggal, maka Nabi Muhammad itu juga terancam. Dan itu sebenarnya sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad itu pertama kali menerima wahyu, datang wahyu surat Al-Alaq 1-5 itu langsung menemui Waraqah bin Naufal. Kata beliau, kata Waraqah bin Naufal, itu yang datang kepadamu itu namanya Namus, yaitu malaikat Jibril. Dan setiap orang yang didatangi malaikat Jibril itu, kamu harus siap-siap. Mereka harus siap-siap. Siapapun yang didatangi Jibril itu artinya diangkat sebagai nabi atau rasul, nanti akan dimusuhi sama kaumnya. Jadi Nabi Muhammad sudah sadar itu akan dimusuhi habis-habisan. Sampai dan kamu nanti akan diusir oleh kaumnya atau diusir oleh kaum. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, apakah saya juga akan diusir? Iya, setiap orang yang membawa risalah ini akan dimusuhi sama masyarakatnya dan mungkin sampai terusir dari negerinya. Terus kata Waraqah bin Naufal, kalau nanti saat kamu diusir sama kaummu, kamu dimusuhi sama kaummu, dan saya masih hidup, maka saya akan membelamu, akan membantu. Tapi tidak lama kemudian Waraqah bin Naufal kemudian sudah meninggal. Jadi intinya ketika Nabi Muhammad SAW itu dakwanya semakin berkembang, juga orang-orang kafir Quraisy itu permusuhannya semakin keras, ya kan? Dan orang-orang Quraisy itu nggak ada cara lain kecuali ini tidak akan bisa berhenti dakwah Nabi Muhammad kecuali harus dengan menghabisi Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melakukan satu kayak semacam musyawarah gitu ya. Jadi di kalangan orang kafir Quraisy dulu pun sudah ada satu kayak semacam parlemen ya. Tempat mereka itu berkumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat di mana para tokoh Quraisy itu bermusyawarah membahas tentang hal-hal yang penting, hal-hal yang strategis. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai dakwanya semakin diterima oleh masyarakat, pengikutnya sudah banyak, mereka merencanakan bagaimana untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melakukan satu musyawarah di satu tempat namanya Darun Nadwah. Yang hadir adalah tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua tokoh-tokoh di situ untuk membicarakan bagaimana menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ide-ide dari mereka disampaikan. Ada yang punya ide bagaimana kalau Nabi Muhammad ini kita tangkap kemudian kita penjarakan biar tidak lagi bisa untuk menyampaikan dakwahnya. Terus ada yang menyampaikan lagi bagaimana kalau Muhammad kita usir dari negeri ini. Jadi pendapat-pendapat yang berkembang itu. Sampai di situ disebutkan ada juga hadir. Ini hadisnya memang dhaif tapi ada disebutkan bahwa datang kepada Darun Nadwa itu di saat mereka itu bermusyawarah itu seorang kakek-kakek tua ini, ngaku dari Najd. Kakek tua ini nampak kelihatannya orang yang berwibawa, bijaksana, banyak pengalaman dan seterusnya. Datang untuk menghadiri musyawarah mereka. Ternyata orang ini adalah iblis. Iblis yang menjelma sebagai manusia. Ketika ada usul bagaimana kalau Nabi Muhammad ini diusir, banyak orang yang setuju. Jangan diusir. Kalau Nabi Muhammad diusir, nanti dia di tempat barunya, dia akan menyampaikan dakwanya juga, orang akan mengikutinya. Terus kalau kita penjarakan, kita tangkap di sini, kita penjarakan, ya itu kan banyak juga simpatisan saudara-saudaranya. Kaum Quraisy juga masih banyak yang akan membela dia. Tidak akan menyelesaikan masalah juga. Akhirnya ada ide yang paling yang mungkin paling ekstrim ya, yang paling keji ya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu dibunuh saja, dihabisi.
Caranya bagaimana? Nanti kalau dihabisin, nanti keluarganya akan balas dendam, pasti mereka akan membalas juga. Caranya kemudian diambil dari setiap suku satu tokoh atau satu pemuda yang gagah, disiapkan untuk membawa pedang, ya kan? Nanti dari masing-masing suku ini mengutus satu utusan, kemudian dipukul rame-rame bareng-bareng. Supaya kalau Nabi Muhammad itu sudah mati, nanti nggak bisa dituntut lagi. Karena kalau mau dilawan juga nggak akan bisa ngelawan karena masing-masing suku sudah ada utusannya. Nah, jadi akhirnya ide inilah yang kemudian disepakati. Kata kakek yang tua tadi yang jelmaan dari iblis mengatakan, oh itu ide yang bagus. Setuju ini. Kan? Sampai akhirnya rencana itu terlaksanalah. Ya kan? Pas Nabi Muhammad SAW itu disebutkan bahwa acara permusyawarah itu siang harinya. Itu hari Kamis berarti. Pas malam Jumatnya Nabi Muhammad SAW di siang harinya itu juga saat ada berita bahwa mereka sudah merencanakan mau membunuh Nabi Muhammad SAW, ternyata sudah ada informasi dari malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah ada yang memberitahu bahwa kamu dalam kondisi gawat, ya kan? Malam ini kamu tidak boleh nginep di rumah, segitu istilahnya ya. Di sini disebutkan kata malaikat Jibril, la tabit hadhihi lailah fi firashika. Pada malam hari ini kamu tidak boleh nginep di rumah. Maka Nabi Muhammad SAW segera siang itu mengabari kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang akan diajak untuk mendampingi beliau berhijrah. Sementara sahabat-sahabat yang lain semuanya hampir sudah berhijrah. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika kondisinya sudah semakin genting itu orang-orang sudah makin keras memusuhinya, sudah mengizinkan sebagian untuk berhijrah. Kebanyakan hijrahnya mereka itu ya diam-diam sembunyi-sembunyi di malam hari, ya kan? Sampai udah hampir semua sahabat berhijrah kecuali tinggal beberapa orang. Abu Bakar itu sudah gelisah sekali. Berkali-kali minta izin supaya diizinkan untuk berhijrah. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu mencegah. Ala rislik, tunggu. Kamu jangan berangkat hijrah dulu. Siapa tahu nanti Allah pilihkan kamu untuk menjadi pendampingku. Maka ketika Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Abu Bakar dipilih untuk menjadi pendampingnya, itu betapa bahagianya. Dan ternyata Abu Bakar itu sudah menyiapkan persiapan hijrahnya. Sudah membeli 2 onta disebutkan. 2 onta yang bagus-bagus. Sudah dipelihara dengan baik ya. Dikasih makanan-makanan yang bagus-bagus supaya dia itu nanti kuat untuk perjalanan ke Madinah, ya kan. Sampai akhirnya pas pada hari itu Nabi Muhammad memberitahu kepada Abu Bakar maka gembira sekali, senang sekali. Suatu kehormatan yang luar biasa kan. Untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Habis itu Nabi Muhammad SAW memberitahu juga kepada Ali bin Abi Thalib, sepupunya yang masih kecil, pada malam hari itu supaya tidur di tempatnya. Jadi tidur di ranjang Nabi dengan menggunakan selimut Nabi. Ini satu perbuatan pengorbanan yang luar biasa. Karena sangat beresiko ya kan. Bagaimana nanti kalau pemuda-pemuda Quraisy ini yang merencanakan membunuh Nabi tiba-tiba ya nggak membuka selimutnya itu langsung diserang aja, itu bagaimana? Berarti Ali akan menjadi korbannya. Tapi ya demi cinta, demi pengorbanan cintanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, sahabat Ali tetap dia mengikutinya. Pada malam hari itu akhirnya bagaimana? Benarlah terjadi apa yang mereka rencanakan. Orang-orang Quraisy sudah kumpul mengepung rumahnya. Rumah Nabi Muhammad SAW sudah dikepung. Tapi dengan izin Allah mereka merencanakan nanti larut malam ketika Nabi Muhammad sudah tidur. Sehingga mereka itu belum segera melakukan eksekusi untuk membantai Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya persiapan mengepung rumahnya. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah mengatur strateginya. Ali disuruh tidur di situ, kemudian beliau keluar dengan izin Allah. Namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ketika mereka itu sudah sedang menunggu ya, menunggu saat-saat mereka itu akan membantai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lebih dahulu keluar
Dan saat Nabi Muhammad keluar, mereka tidak ada yang tahu. Disebutkan apa? Karena sudah ngantuk sekali, mereka sudah tertidur semua. Disebutkan dalam hadis itu, Nabi Muhammad SAW membacakan surat Yasin, ya, yang kita sering baca. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan izin Allah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau namanya mukjizat itu ya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur, bisa aja. Ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat itu, kemudian mengambil tanah, mengambil debu, kemudian ditabur-taburkan kepada mereka, ternyata semua pemuda yang merencanakan membunuh itu semuanya tertidur lelap, nggak ada yang tahu. Baru setelah Nabi Muhammad SAW pergi ke rumah Abu Bakar, malam itu juga untuk melakukan perjalanan, sudah mau bersembunyi. Menjelang pagi kalau mereka bangun. Itu bangun, segera masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, ternyata yang didapati bukan Nabi Muhammad. Begitu dibuka selimutnya, ternyata Ali. Lalu mereka bertanya, di mana Nabi Muhammad? Ya, saya tidak tahu. Kan? Akhirnya mereka pun mencari Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Muhammad SAW bagaimana? Nabi Muhammad SAW itu sudah pergi ke rumah Abu Bakar. Ya. Kemudian mereka sudah merencanakan bagaimana supaya tidak ketahuan hijrahnya. Ya, karena mereka itu kalau hijrahnya lewat jalan yang biasa, kemudian di siang hari, ya pasti akan ditangkap, ya kan. Jadi akhirnya Nabi Muhammad SAW merencanakan hijrahnya bagaimana? Di malam hari itu juga. Keluar bersama Abu Bakar, menuju ke Jabal Sur. Jabal Sur itu di situ di puncaknya ada guanya, namanya Gua Sur. Itu arahnya itu ke selatan. Jadi kalau dari Mekah ke Madinah itu harusnya kan ke utara, ke utara. Sementara Nabi Muhammad SAW untuk mengecoh supaya orang-orang kafir Quraisy ini yang mau mencegah, mau mengejar Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu, Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke arah selatan dulu. Ke arah selatan yaitu ke gunung. Jadi bersembunyi di gunung Sur selama 3 hari 3 malam. Jadi berarti malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 hari 3 malam itu nginep di atas gunung. Yaitu di sebuah tempat yang namanya Gharu Sur, ya, atau di Bukit Sur ada guanya. Kemudian Muhammad SAW menginap di situ 3 hari 3 malam. Bagaimana selama 3 hari 3 malam disebutkan? Nabi Muhammad sudah dan Abu Bakar sudah merencanakan, sudah menyiapkan. Kalau di siang harinya mereka itu sembunyi, kan. Kemudian malam harinya juga. Tapi disebutkan di situ Nabi Muhammad dibantu sama keluarga Abu Bakar. Ada yang namanya Abdullah bin Abu Bakar ini yang kerjanya kalau siang hari yaitu mencari informasi apa yang berkembang di kalangan orang-orang kafir Quraisy, perencanaan mereka untuk membantai Nabi itu bagaimana, kan. Nanti di malam hari Abdullah itu naik ke gunung, ya kan, menyampaikan informasinya. Nginep di sana, nanti pagi harinya turun lagi, begitu. Sementara putri Abu Bakar yang namanya Asma, ya, disebutkan juga begitu, membantu Nabi Muhammad SAW menyiapkan makanan, ya, bagian konsumsi, ya kan. Sampai Asma itu digelari namanya Dzatun Niqotain, orang yang punya 2 nitokain, ya. Dzatun Niqotain itu artinya orang yang mempunyai 2 ikat pinggang. Karena begitulah pengorbanannya disebutkan ketika Asma ini mau menyiapkan bekal untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Ya. Kemudian dia itu mengikat tali, mengikatkan bekalnya itu dengan apa? Ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya ya mungkin terbuat dari mana, dari kain atau bagaimana, kemudian dibelah 2, kemudian satunya untuk dipakai, satunya lagi untuk mengikat perbekalan untuk Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Lalu ada lagi yang juga membantu Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah budak yang sudah dimerdekakan oleh Abu Bakar yang namanya
Amir bin namanya Amir bin Fuhairah. Fuhairah bukan Buhairah tapi Fuhairah. Itu juga yang disebutkan dia kalau siang hari itu menggiring kambingnya ya, ke tempat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar lewat supaya tidak ketahuan jejaknya. Intinya begitulah ya perjuangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar untuk bisa menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang yang akan membunuh mereka, ya akan mencegah mereka berhijrah. Sampai akhirnya setelah 3 hari 3 malam, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memandang bahwa ini suasana sudah redup ya, orang sudah tidak lagi mencari-cari atau mereka sudah menyerah ya. Wah berarti Nabi Muhammad sudah sampai nih ke Yasrib ini, udah 3 hari 3 malam atau mereka sudah nggak mungkin mengejarnya. Dikiranya mereka itu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu sudah jauh, tidak mungkin lagi terkejar setelah mungkin selama 3 hari itu mencari-cari ya kan. Sampai disebutkan ada salah satu dari mereka juga yang pernah berhasil untuk mengejar Nabi ya. Nanti setelah Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan itu setelah bermalam 3 hari 3 malam di Gua Sur itu. Lalu mereka berdua terus disebutkan di sini dibantu oleh salah satu dari orang kafir Quraisy juga yang bernama Abdullah bin Uraikid. Ini Abdullah bin Uraikid ini orang kafir, orang non-muslim. Tapi dia diyakini dia orang yang paham bagaimana jalan menuju ke Yasrib. Bahkan tahu jalan-jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh orang ya. Kalau semuanya biasa dilalui orang pasti akan mudah tertangkap dan mudah ketahuan. Maka diajaknya ke tempat-tempat atau ke jalan-jalan yang kira-kira ya mungkin sebetulnya jalan-jalan tikus gitu ya, jalan-jalan yang tidak biasa dilalui oleh kebanyakan orang. Maka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melakukan perjalanan sampai disebutkan Nabi Muhammad itu berangkatnya berarti hari Senin. Jadi malam Jumat, Sabtu, Ahad itu masih ada di gua, kemudian pagi Seninnya itu sudah melakukan perjalanan. Sampai nanti akhirnya di Kuba itu Senin berikutnya. Itu selama 8 hari berarti ya. Senin sampai Senin lagi. Sebutkan seperti itu. Sampai Senin di Kuba kemudian Nabi Muhammad SAW di situ langsung istirahat dulu. Itulah Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang pertama di kota Madinah, namanya Masjid Kuba. Kalau kita pergi umrah kita juga biasanya ya panitia itu mengajak kita untuk berziarah ke Masjid Kuba. Di Masjid Kuba ini Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, dibantu para sahabat, kemudian situ membuat sebuah masjid, ya kan? Masjid Kuba yang dikenal sekarang ini. Ya tentu kita bayangkan bukan masjid kayak sepertinya, bukan, yang penting di situ Nabi Muhammad SAW sudah membangun satu tempat di mana Nabi Muhammad SAW istirahat selama 4 hari atau 3 hari. Di situ melakukan berbagai macam ibadah ya, sholat dan seterusnya. Berarti di situ sudah ada masjid Kuba. Baru kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinahnya. Jadi antara Kuba, Masjid Kuba dengan sampai ke Madinah mungkin sekitar ya 5 kilo atau 6 kilo gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW sampailah di Madinah, kemudian di situ Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid yang kita sebut dengan Masjidin Nabawi. Nah, baru setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah untuk mengokohkan bagaimana umat Islam di situ. Pokoknya disebutkan Nabi Muhammad SAW setelah mereka menyambutnya Nabi Muhammad SAW dengan gembira ria ya, karena Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya sudah ditunggu-tunggu ya. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah itu masyarakatnya itu begitu keras memusuhinya, tapi setelah sampai di Madinah, justru di Madinah itu orang-orang Ansor itu sudah menunggu-nunggu ya, kapan datangnya Nabi Muhammad SAW. Bagi mereka itu suatu kemuliaan yang luar biasa ya kan.
Karena dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan menjadi masyarakat yang kuat, ya, nanti pemimpin yang kuat, ya, termasuk membawa kedamaian untuk dua kelompok yang selama ini bermusuhan, yaitu kelompoknya orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus. Maka Nabi Muhammad SAW di situ disebutkan melakukan beberapa hal yang strategis sekali, ya. Setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, tentu yang pertama kali adalah membangun masjid. Itu Masjidin Nabawi, ya. Masjidin Nabawi itu, ya, sangat istimewa, ya. Kalau di dalam hadis disebutkan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Seseorang itu tidak boleh melakukan satu rihlah dengan sengaja bahwa dia itu meyakini itu satu tempat yang istimewa kecuali kepada 3 masjid. Jadi rihlahnya dalam artian rihlah yang dengan niat bahwa tempat yang dikunjungi itu satu hal yang istimewa. Itu nggak boleh kecuali untuk 3 masjid saja. Atau dengan kata lain, selain 3 masjid ini, kita tidak boleh menyengajakan saya mau rihlah ke tempat ini karena di sana istimewa, nggak boleh. Pokoknya mau rihlah ke Masjid Istiqlal namanya. Dengan keyakinan bahwa Masjid Istiqlal itu punya keramat tersendiri, punya keistimewaan sendiri, nggak boleh. Ya, tapi kalau rihlah biasa, ya, dengan niat untuk rihlah yang tidak ada niat untuk memuliakan masjid tertentu, maka boleh. Tapi kalau kita mau mendapatkan keutamaan yang istimewa dengan kita mengunjungi masjid itu, maka bolehnya hanya kepada 3 masjid itu. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram itu disebutkan bahwa orang yang sholat di Masjidil Haram itu mendapatkan keutamaan berapa? 100.000 kali lipat. Kalau ke Masjid Nabawi, ya, ini juga punya keistimewaan. Kemudian ke Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini dianggap sebagai masjid yang punya kekhususan karena ada dalilnya. Ada hadisnya yang mengatakan bahwa sholatun fi masjidihad atau sholatun fi Masjidil Haram, bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat di tempat lain. Kemudian sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik 1.000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain. Sedangkan di Masjidil Aqsa ada hadisnya yang mengatakan 500 kali lipat. Nah, ini ketika ada dalil seperti itu, maka ya kita boleh melakukan kunjungan yang sifatnya khusus. Saya mau merencanakan kunjungan ke 3 masjid. Nah, pokoknya kita agendakan. Karena di 3 masjid ini memang punya keistimewaan itu, maka boleh. Tapi kalau masjid selain itu, ya itu tergantung kepada kepada sifat yang umum saja. Ya, niatnya namanya sholat di masjid mana saja itu adalah tempat yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairul biqa'i 'alal ardi masajiduha. Tempat-tempat yang terbaik di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Kemudian yang kedua, setelah Nabi Muhammad SAW membangun masjid juga disebutkan ada program ta'akhi. Program ta'akhi itu adalah program mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang yang selama ini baik yang hijrah di awal-awal, ya kan, kemudian semua orang-orang yang dulunya menjadi penduduk Mekah, kemudian setelah hijrah kepada Madinah disebut dengan orang-orang muhajirin. Makanya kalau kita sholat itu di Depok atau di mana-mana itu sering kita dapatkan nama masjidnya Muhajirin, ya kan. Kenapa Muhajirin? Mungkin ada terinspirasi juga dari mereka karena mereka pindah dari kampungnya, ya kan. Kebanyakan kan kita muhajirin, ya kan. Yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya dari mana-mana, ya kan. Ya, karena muhajirin itu artinya orang yang berhijrah. Secara bahasa nggak salah itu. Hijrah itu artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan. Atau pindah dari satu negeri kepada negeri yang lain, itu secara bahasa. Sehingga kalau umpamanya mereka orang-orang yang dari kampung, kemudian setelah sampai di kota mereka membangun sebuah perkampungan, lalu membangun masjid, maka mereka memberi nama Masjid Al-Muhajirin. Masjidnya orang-orang yang berhijrah. Ini kalau secara
secara lafal lahiriah, secara makna lahiriah, hijrah artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi kalau secara maknawiyah, ya kita semua wajib berhijrah. Secara maknawiyah kita semua wajib berhijrah. Kenapa? Hijrah secara maknawiyah itu apa? Orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Itu hijrah. Makanya kata Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata beliau, seorang muslim yang sebenarnya itu bila orang muslim yang lain itu tidak terganggu oleh lisannya dan tangannya. Jadi kalau kita ini seorang muslim yang baik, harusnya lisan kita maupun tangan kita, artinya kata-kata kita dan perbuatan kita itu pasti membawa kebaikan, ya. Bukan menyakiti orang. Omongannya menyakiti orang, perbuatannya juga menyusahkan orang. Itu berarti bukan orang muslim yang baik. Kata Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim yang sebenarnya itu, bila orang muslim yang lain, saudara-saudaranya, tetangganya, dan semuanya tidak terganggu oleh lisannya, itu oleh kata-katanya, dan tidak pula terganggu oleh perbuatannya, oleh tangannya. Wal muhajir, sedangkan al muhajir orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Al muhajir orang yang berhijrah itu man orang hajaro yang meninggalkan ma nahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang. Jadi kita memberi nama muhajir ini bisa dari dua-dua sisi, ya. Sisi yang lahiriahnya artinya kita memang orang yang pindah. Tapi sisi yang batiniahnya, yang maknawiyahnya, ya semua kita itu dituntut untuk berhijrah. Artinya dituntut untuk selalu meninggalkan apa yang Allah larang menuju apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi kita semua berhijrah. Ketika kita berusaha untuk meninggalkan yang haram menuju yang halal, itu berarti berhijrah. Sekarang ada yang lagi tren juga di kalangan masyarakat, khususnya untuk para pemuda, ada komunitas hijrah. Komunitas hijrah itu satu komunitas yang mereka itu bersatu dalam satu kelompok yang ingin memperbaiki gaya hidupnya, yang dulu mungkin nggak pernah sholat, dulu mungkin berbagai macam kemungkaran mereka sudah lakukan, kemudian mereka sadar. Mereka kemudian kayak semacam bertaubat, ya kan. Ternyata jalan hidup yang selama ini gelap dengan berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan mereka tinggalkan. Lalu mereka bersatu dalam satu kelompok, satu komunitas. Mereka berusaha untuk memperbaiki dengan banyak ibadah, dengan banyak ngaji. Mereka ada satu komunitasnya itu ada ketuanya. Kemudian mereka sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini bagus juga. Ini komunitas hijrah. Intinya mereka juga bisa dikatakan sebagai orang muhajirin. Tapi yang dimaksud muhajirin di sini adalah, dalam bab sirah ini adalah orang-orang yang di awal-awal itu memang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Jadi hijrah ini bukan kegiatan yang sifatnya sosial biasa, ya. Kalau kita kan mungkin berhijrah kan motivasinya motivasi sosial, ya, untuk mencari kehidupan yang lebih bagus, tugas di tempat itu, atau yang lain-lain, ya. Tapi kalau hijrah di dalam bab ini, hijrah dari Mekah ke Madinah ini memang satu bentuk ibadah yang pahalanya sangat besar, ya kan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, orang yang keluar dari rumahnya untuk niat berhijrah, lalu apabila belum sampai ke tempat hijrah itu kemudian datang ajalnya, maka pahalanya sudah sampai. Dan banyak sekali perintah-perintah walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, banyak sekali. Artinya bahwa hijrah ini dikaitkan dengan keimanan seseorang dan jihad seseorang. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu.
bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi ini kalau yang dimaksud muhajir di sini adalah orang-orang yang pindah dari Mekah ke Madinah untuk membela Nabi Muhammad SAW, untuk membela Islam, untuk menjaga agamanya. Nah, ini orang-orang muhajirin dipadukan dengan atau dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor. Ansor itu adalah orang penduduk Madinah asli yang mereka memang sudah menjadi muslim, ya kan? Dan mereka menunggu-nunggu mau membantu, ya kan? Tadi kan baiat mereka itu apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya, rela untuk berinfak, rela untuk beramar ma'ruf nahi munkar, rela untuk berjihad, rela untuk membela Nabi Muhammad SAW. Ini baiat mereka dalam baiat Aqabah kedua itu. Sehingga mereka itu orang-orang Ansor, maka disebut dengan Ansor dari kata-kata apa? Nasirun, artinya penolong. Namanya Ansorun, orang-orang yang menolong dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan mereka merelakan segala-galanya, jiwanya, raganya untuk membela Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya disebutkan dalam surat apa itu yang menggambarkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor itu ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu lebih ithar kepada saudara-saudaranya orang-orang muhajirin walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri sebetulnya punya kekurangan, banyak juga butuh mereka itu. Jadi karena saking itharnya, ithar itu adalah sikap mendahulukan saudaranya daripada diri sendiri dalam urusan keduniaan. Jadi ithar itu mendahulukan saudara-saudaranya daripada diri sendiri dalam urusan dunia. Namanya urusan fasilitas tinggal. Mereka ada yang punya satu rumah ya sudah, untuk sementara dibelah dua, disekat. Satunya untuk dia dan keluarganya, satunya untuk orang-orang Ansor. Orang-orang muhajirin. Dia punya ladang juga begitu. Pokoknya orang-orang Ansor itu setelah dipersaudarakan dengan orang muhajirin itu mereka harus berbagi dengan saudara-saudaranya. Makanya mereka disebut orang-orang Ansor, orang yang menolong. Nah, ini generasi yang terbaik. Orang muhajirin dan orang Ansar ini orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun. Disebutkan dalam Al-Qur'an, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dikatakan orang-orang yang dulu yang di awal-awal masuk Islam, ya, baik dari kalangan orang Ansar maupun dari orang-orang muhajirin, mereka itu adalah generasi yang terbaik. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muhajirin dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, kemudian mereka saling membantu, saling menolong. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga di samping mereka itu membangun masjid, mempersaudarakan antara orang muhajir dan orang Ansor itu, Nabi Muhammad juga melakukan kelanjutannya dan melakukan berbagai macam kesepakatan-kesepakatan yang kita kenal dengan istilah piagam Madinah. Piagam Madinah itu adalah kesepakatan antara orang-orang muslim dengan orang-orang non-muslim yang ada di Madinah untuk apa? Untuk mereka itu ya bekerja sama yang baik, dalam artian mereka saling memuliakan, saling menghargai, tidak mengganggu yang lain, ya kan? Jadi ternyata membangun komunitas yang banyak, ya, yang bukan hanya sekedar orang muslim doang di dalam satu masyarakat itu ternyata sudah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW itu sudah memberikan contoh bagaimana membangun sebuah negara, ya kan. Jadi kalau kita lihat itu adalah sekaligus sebagai cikal bakal negara Islam, di mana Nabi Muhammad SAW di situ adalah sebagai pemimpinnya. Kemudian diikuti oleh para masyarakatnya, di situ ada tokoh-tokohnya, ya, dengan kapasitas mereka yang sudah luar biasa kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua orang-orang hebat semua itu. Kemudian mereka juga terikat dengan berbagai perjanjian, ya kan. Jadi kalau kita lihat itu pemerintahan Islam itu sebenarnya sudah ada cikal bakalnya sejak Nabi Muhammad SAW.
pindah atau hijrah ke Madinah. Tapi ketika di Mekah itu belum terbentuk karena Nabi Muhammad di Mekah itu nggak punya kekuasaan apa-apa. Yang punya kuasa adalah para tokohnya, tokoh-tokohnya. Quraisy ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan seterusnya itu yang menjadi pemimpin-pemimpinnya mereka. Nabi Muhammad itu hanya salah satu yang ada tinggal di situ, yang dianggap orang baik saja kan, orang baik. Tapi setelah Nabi Muhammad menyampaikan dakwanya justru dimusuhi ya kan. Jadi secara kenegaraan Nabi Muhammad itu nggak punya peran apa-apa, peran politik nggak punya. Nah, ini sekaligus juga sebagai pendalilan, sebagai dalil sebetulnya orang berdakwah itu tidak harus dibenturkan dengan perpolitikan. Justru ketika betul-betul dikelola dengan baik itu, berpolitik itu menjadi sarana dakwah yang paling efektif. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu sudah merasakan sendiri, dibuktikan sendiri oleh beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah, dia nggak punya kuasa apa-apa. Kekuasaan dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, Nabi Muhammad nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kekuasaan itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara sekaligus sebagai Nabi, maka betapa efektifnya. Nabi Muhammad segera punya pasukan, punya tentara, punya macam-macam kan. Bahkan pada tahun ke-8 Hijriah ya kan, Nabi Muhammad SAW itu sudah bisa merebut kembali, menaklukkan ya, kota Mekah. Orang-orang tokoh Mekah yang dulu begitu ganasnya memusuhi Nabi Muhammad SAW itu ya, karena Muhammad itu nggak punya siapa-siapa, pengikutnya para hamba saya, beliau sendiri juga tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya, mereka yang seenaknya membantai semua umat Islam kan. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah menjadi penguasa, kemudian Nabi Muhammad punya kekuatan ekonomi, ya, punya kekuatan pasukan, maka Nabi Muhammad SAW sudah bisa menaklukkan kembali kota Mekah setelah beliau berhijrah berapa tahun? 8 tahun. Ini menunjukkan bahwa harusnya kita ini juga tidak anti. Dalam artian kalau politik praktis, maunya kita kampanye apa gitu, ya nggak boleh di tempat-tempat ibadah kita. Tapi orang Islam itu nggak boleh ditutup untuk berbicara tentang politik. Karena politik ini sebetulnya alat saja kan. Alat itu artinya sarana. Ketika alat ini digunakan sebaik-baiknya, yaitu betapa efektifnya. Ya kan? Kita bayangkan kalau mamanya kita punya pemimpin, nggak usah tingkat tinggi-tinggi lah maunya. Di mana ya maunya? Di kelurahan. Kelurahannya juga orang yang betul-betul peduli kepada dakwah. Ini nggak boleh, ini boleh, enak sekali. Nah, di kantor aja deh, tingkat kantor aja. Kalau bos kita ini orang yang baik, orang soleh itu udah diatur nih. Jangan ada yang mau macam-macam, mamanya jam sekian semua yang muslim sholat, ya kan? Jangan ada, udah sebetulnya. Jadi memang efektif sekali. Jadi, nah itu semua itu sudah dilakukan ternyata oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bukan sekedar, betul bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Tapi sekaligus beliau berperan sebagai seorang pemimpin. Makanya apa? Buktinya apa? Buktinya setelah Nabi Muhammad wafat nanti, Nabi Muhammad untuk kenabiannya dan kerasulannya tidak digantikan. Nggak bisa digantikan. Nabi Muhammad SAW itu seorang nabi, seorang rasul yang terakhir. Sehingga kalau ada seorang khalifah, apa arti khalifah? Khalifah artinya pengganti. Khalifah artinya pengganti. Pengganti Nabi Muhammad itu bukan kenabiannya dan kerasulannya, tapi kepemimpinannya. Baik kepemimpinan negara maupun kepemimpinan agama. Digantikanlah oleh khalifah yang pertama, Abu Bakar. Nanti Abu Bakar wafat, syahid, maka digantikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab oleh Utsman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib. Ini artinya kepemimpinannya dan kepemimpinan agama dan negara itu memang sudah terbentuk. Buktinya apa? Buktinya ada khalifah-khalifah berikutnya. Kalau memang tidak ada kepemimpinan negara, ya Nabi Muhammad wafat karena beliau Nabi terakhir, Rasul terakhir, ya sudah, nggak ada lagi pemimpin. Tapi ada pemimpin itu menunjukkan bahwa Islam ini nggak bisa dipisahkan dari politik sebetulnya.
Politik apa sih artinya? Politik itu adalah siasat atau cara untuk mengatur sebuah negara. Itu kan? Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, contoh nih, kita bicara di Indonesia saja. Indonesia umpamanya sekarang penduduknya umat muslimnya umpamanya sampai 200 juta lebih. Ya ini umat Islam ini punya kepentingan sekali. Tinggal di sebuah negara yang mayoritas muslim, dia punya misi. Setiap muslim itu punya misi dakwah, menyampaikan yang baik-baik, mencegah yang mungkar, dan punya misi untuk beribadah kepada Allah. Bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka sudah seharusnya ya, itu harusnya itu merepresentasikan kita sebagai mayoritas muslim, harusnya memang ada tampil seorang pemimpin yang kira-kira memang betul-betul sesuai dengan aspirasi kita umat Islam. Walaupun selama ini kita selalu gitu kan, kita ini ustadz-ustadznya banyak-banyak, kiainya banyak-banyak, fasih-fasih gitu, pintar-pintar ngajinya. Tapi selama ini kalau kita milih pemimpin kadang ngaji dia nggak bisa, ya kan? Kita selalu begitu. Kenapa? Karena selama ini kita sudah terdoktrin sama kita. Udah, kita kalau urusan itu biarilah mereka saja. Kita yang penting ngaji, yang penting sholat. Iya benar, kita harus ngaji, harus sholat, harus jamaah bagus. Tapi masalah ini harusnya juga jangan diserahkan kepada orang yang tidak menguntungkan umat Islam. Itu mungkin ya yang pelajaran yang sering kita dengar juga dari orang-orang yang paham bagaimana harusnya kita umat Islam ini ya yang selama ini sudah sengaja dibodoh-bodohin itu seolah-olah umat Islam itu memang nggak dikasih. Kalau Islam bicara sholat, bicara puasa, bicara tentang majelis-majelis, ya udah biarkan aja. Kalau perlu kita dukung, kan? Istilahnya kalau saya Muhammad Nasir kan dia, Muhammad Nasir gitu. Kalau masyarakat Islam mau rajin ngaji, mau rajin apa peringatan-peringatan, biarin. Kalau perlu kita bantu. Tapi kalau umat Islam sudah mulai tentang berbicara tentang bisnis apa itu, wah itu harus diwaspadai nih, ya kan? Karena mereka nanti kalau umat Islam diajak bisnis nggak mau diajak riba, nggak diajak curang-curang. Jadi mereka merasa terganggu. Umat Islam udah mulai ngurus-ngurusin bisnis itu udah mulai dilarang. Umat Islam udah mulai bicara politik, mengambil kekuasaan, cut habis, ya kan? Jadi kalau ngaji apa itu mereka dukung. Bicara politik, bicara ekonomi udah curiga. Mereka tuh bisa-bisa terganggu gitu kan, nggak mau diajak curang gitu kan. Umat Islam bicara kepemimpinan, wah mereka udah anti banget. Ini bagian dari mungkin pelajaran penting juga untuk kita ya, harusnya kita tidak memisahkan bahwa Islam ini datang secara sempurna lahir dan batin, justru segala urusan dari kita bangun sampai nanti tidur sampai bangun lagi itu harusnya diurus atau diatur oleh agama Islam ya. Itu barangkali yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mungkin kalau kisah tentang hijrahnya insya Allah sudah sering kita dengar, sudah banyak juga yang menyampaikan, tapi intinya mungkin beberapa pelajaran penting saja, poin-poin yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baik, waktu juga yang membatasi kita, waktunya sudah masuk syuruk. Apabila ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Kalau dianggap sudah cukup, maka segera kita tutup dengan doa. Ada yang menyampaikan sesuatu? Tidak ada? Pinter semua? Baiklah kalau gitu kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan majelis kita Allah berkahi, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan istiqomah dan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'alna wa waladana wa banatina wa dhurriyyatina min ahlil 'ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an
ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.